Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reval Ardi Prayogo dengan 3 digit NIM terakhir 200 dari kelas PM 2023A. Di sini saya ingin menjelaskan istilah-istilah pada elips. Jadi di sini ada ilustrasi elips. Yang pertama, F1, F2 itu disebut dengan fokus. Yang kedua, D1 dan D2 itu merupakan direktrix. Yang ketiga, V1, T1, V2, dan T2 merupakan puncak elips. Yang keempat, O adalah pusat elips. O pusat elips. Nah, ini OV1 sama dengan OV2 sama dengan 2A, OT1 sama dengan OT2 sama dengan 2B, OF1 sama dengan OF2 itu sama dengan 2C. Yang kelima, V1, V2, T1, T2 merupakan sumbu simetri. V1, V2 itu sumbu panjang. Sumbu panjang itu yang melalui fokus. Kemudian T1, T2 itu sumbu pendek. Sumbu pendek itu yang tidak melalui fokus. Kemudian yang keenam itu ada tali busur yang melalui elips, disebut dengan tali busur. Ini yang melalui fokus. Nah, ini disebut dengan tali busur fokus. Nah, di sini tali busur fokusnya ada di A, B, C, D, V1, V2 karena itu melalui fokus. Yang ketujuh, tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut latus rectum. Nah, latus rectumnya itu adalah ruas garis AB dan ruas garis CD. Kemudian yang 8, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, itulah istilah-istilah pada elips yang telah saya jelaskan dari 1 hingga 8. Baik, saya melanjutkan video pembahasan. Sekarang ini ada ilustrasi elips dan ini ada untuk 1 itu mencari persamaan direktrix dan direktrixnya itu D1. Nah, di sini itu yang pertama ada PF1 itu sama dengan C ini. Kemudian PV1 itu sama dengan A. Nah, dapat disimpulkan bahwa A itu lebih dari C karena A-nya itu lebih panjang dari C. Kemudian V1-nya kan V1-nya ini, maka ini tuh alfa plus A, B. Karena ini A, ini alfa. Jadi alfa ditambah A, B. Kemudian V2-nya alfa, ini V2 berarti di kiri berarti alfa min A, B. Nah, ini pada elips sehingga nah, ini V1 F1 per V1D. Nah, V1 F1. Nah, ini berarti kan A plus C per V1-nya V1D berarti PD plus A. Jadi ini A plus C per PD plus A. Ini sama dengan E, eksentrisitas. Kemudian
V2F1 per V1D, maaf ini V2. Nah, ini berarti A min C per PD min A sama dengan E. Eksentrisitas juga X sebelah kiri, yang V2 yang puncak elips V2 dan puncak elips V1. Kemudian ini bisa dijabarkan A plus C itu sama dengan E dikali PD plus A. Dan ini A min C sama dengan E PD min A. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dulu. Jadi A plus C sama dengan E PD plus A. Ini A min C itu sama dengan E PD min A. Ini dapat dari persamaan ini, sama 1 sama 2. Kemudian ini kan dijumlahkan. Maka ini kita distributifkan dulu yang sebelah kanan. Jadi A plus C itu sama dengan EPD plus EA. Kemudian yang bawah, yang persamaan kedua, A min C itu sama dengan EPD min EA. Ini kita jumlahkan, kita dapatkan bahwa 2A itu sama dengan 2 EPD. Maka A itu sama dengan EPD. Oke, maka maaf ini PD-nya besar, PD. Maka PD itu sama dengan A per E. Nah, udah ketemu. Kemudian kedua persamaan tadi kita kurangkan. Jadi ada tadi A plus C sama dengan EPD plus EA sama A min C itu sama dengan EPD min EA. Nah, ini kita kurangkan. Jadi ini ada min 2C sama dengan min 2EA. Kemudian kedua ruas dibagi dengan min 2. Jadi C sama dengan EA. Oke, kemudian karena ini mencari persamaan direktriksnya di satu ini, karena garis direktriksnya itu sejajar dengan sumbu Y, maka nanti persamaannya itu jadi X sama dengan. Nah, X sama dengan. Kemudian gimana cara tentukannya? Jarak sumbu Y ke pusat, jarak sumbu Y ke pusat ditambah dengan PD ini, karena ini sampai sini, sampai garis D1. Maka jarak Y pusatnya kan berarti alfa. Nah, kemudian PD tadi PD-nya udah kita cari di sini, jadi PD-nya udah ketemu. Nah, PD-nya ini berarti alfa plus A per E. Dan inilah persamaan direktriks D1 pada elips tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan pembahasannya yang kedua, yaitu mencari hubungan antara A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi T1 F1 per ini mencari eksentrisitasnya. Jadi T1 F1 dan T1 T aksen ini, T1 T aksen ini sama dengan T1 F1 per T1 T aksen ini sama ini, bagian sama kayak ini, maka ini T1 F1 per PD karena T1 T aksen dan PD di sini, jadi sama. Kemudian ini sama dengan eksentrisitas, maka ini bisa kita jabarkan T1 F1 sama dengan EPD. Nah, kemudian EPD ini kan PD ini kan udah cari yang tadi. Nah, ini PD sama dengan A per E. Maka tinggal substitusi aja. T1 F1 sama dengan E dikali A per E. Nah, maka T1 F1 sama dengan A. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian ini TB itu T1P. Jadi atau PT1 kuadrat itu sama dengan A-nya ini. Maka berarti ini dipakai T1 F1 kuadrat min C-nya itu F1P. Itu C, berarti F1P kuadrat. Maka PT1 ini kan B, maka B kuadrat sama dengan T1 F1 udah dicari, ketemu hasilnya A, maka A kuadrat ini
T1 F1 ini A, T1 F1. Nah, A kuadrat min F1P atau PF1, PF1 ini C, berarti C kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat. C tadi udah dicari, C-nya sama dengan EA. Jadi di sini min EA kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. B kuadrat sama dengan ini kita kelompokkan, jadi A kuadratnya keluar 1 min E kuadrat. Maka itulah hubungan antara A, B, C pada elips tersebut. Oke, baik, saya ingin melanjutkan poin ketiga, yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K, X, K, Y, K pada elips F1 A plus C, B dan KK aksen adalah jarak K ke direktrix D1, maka K aksen A plus A per E kok YK. Nah, dari sini F1K banding K aksen itu sama dengan eksentrisitas. Nah, ini bisa kita kalikan dulu, jadi F1K sama dengan E dikali K aksen. Nah, ini bisa F1K dengan K aksen ini menggunakan jarak antara dua titik. Nah, maka kita menggunakan rumus mencari jarak antara kedua titik. Di sini ada, maka akar XK min X F1 kuadrat ditambah YK min Y F1 kuadrat sama dengan E dikali akar XK min XK aksen kuadrat plus YK min YK aksen kuadrat. Nah, oke, kemudian kita substitusi nilainya. XK di sini tetap XK. Di XF1 adalah A plus C. Nah, ini kuadrat ditambah YK-nya tetap YK. YF1-nya adalah B. Kemudian E-nya tetap akar, XK-nya juga tetap XK. XF aksennya XK aksennya itu A plus A per E. Jadi di sini A plus A per E. Ini kuadrat ditambah YK-nya tetap, YK aksennya YK juga. Jadi YK kuadrat. Ini tutup. Kemudian ini hilang. Jadi di sini kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Jadi tinggal XK min, atau ini langsung juga bisa, kurungnya diganti jadi gini, XK min A min C kuadrat ditambah ini tetap YK min B kuadrat sama dengan E. Ini akarnya hilang, kurungnya kita ganti ke depan. XK min A per E kuadrat. Nah, ini udah hilang karena YK min YK nya 0. Oke, kemudian kita jabarkan kedua ruasnya. Jadi di sini kita dapat XK min A kuadrat min 2 kali C min 2C XK min A plus YK min B nya tetap. Ini min C kali min C, jadi plus C kuadrat plus I nya tetap YK min B kuadrat sama dengan E dikali, nah ini kita jabarkan juga, jadi XK min A kuadrat min 2A per E XK min A plus A per E kuadrat. Nah, kemudian yang ruas kanan kita jabarkan, kita kalikan, jadi yang ini, yang kiri tetap semua. Nah, ini kita kalikan, jadi E XK min A kuadrat, ini E kali E habis, jadi min, maaf ini kuadrat ya, karena dikuadratkan.
Nah, jadi ini min 2AE XK min A plus E kuadrat kali ini berarti tinggal A kuadrat aja. Kemudian yang punya kuadrat ini ke kiri, yang ini ke kanan, yang enggak kuadrat. Jadi ini XK min A kuadrat min E XK min A kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan ini jadi 2C XK min A min 2AE XK min A plus A kuadrat. Nah gini, plus A kuadrat. Nah ini AE ini sama dengan C sesuai dengan video sebelumnya. Jadi di sini itu adalah 2C. Nah, maka ini dengan ini 0. Jadi di sini maaf, ini min C kuadrat ketinggalan. Nah gini. Kemudian ini XK min A ini kita bisa kelompokkan. Jadi ini 1 min E ini E kuadrat. Jadi ini E kuadrat. Jadi ini 1 min E kuadrat. Nah gini XK min A kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian yang sebelah sini C itu sama dengan AE. Jadi ini A kuadrat min AE kuadrat. Ini yang kiri tetap. Nah ini kita kelompokkan jadi 1 min A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah kemudian kedua ruas dibagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Jadi 1 min E kuadrat XK min A kuadrat per ini A kuadrat 1 min E kuadrat plus YK min B kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah ini sama dengan 1. Ini sama ini. Jadi XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min B kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini sesuai dengan video sebelumnya, ini tuh nilainya B kuadrat. Jadi XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min B kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah ini ketika A kurang dari B itu vertikal. Nah tapi ini bukan persamaannya, tapi ini dijalankan dulu. Jadi X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini ketika A nya kurang dari B itu vertikal dan A lebih dari B itu horizontal. Nah, ini dengan saya hapus dulu yang atas. Nah, kalau udah ketemu ini A kurang dari B vertikal dan A lebih dari B horizontal, ini ketika P nya itu A, B. Nah kalau P nya itu 0,0, ketika A nya kurang dari B vertikal itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah ketika A nya lebih besar dari B itu horizontal.
Persamaannya juga sama, jadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi untuk menghitung ini itu udah analogi dengan cara yang sudah saya jelaskan gitu.